Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ingin mempresentasikan materi kami mengenai sistem operasi terdistribusi. Pertama-tama saya akan mengenalkan kelompok-kelompok kami. Yang pertama Ismaya Aryani dengan saya sendiri dengan NIM D021938. Yang kedua Muhammad Akmal M D02194007. Selanjutnya Rizkawati D021917. Selanjutnya D02193359. Selanjutnya Sukman D021937. Selanjutnya Muhammad Akbar D020-014 dan Muhammad Alfian SD02050. Langsung saja saya lempar pada pemateri pertama, Muhammad Akmal M. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi atau operasi sistem atau OS adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi dasar sistem termasuk menjalankan software aplikasi seperti program, pengolah kata, dan browser web. Secara umum, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditaruh pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software itu. Next. Next, slide kedua. Selanjutnya pada pemateri kedua, yaitu atas nama Rizkawati. Dengan ini saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan komponen sistem operasi. Yang pertama, manajemen proses. Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU, CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat input-output. Yang kedua, manajemen memori utama. Memori utama adalah atau lebih dikenal sebagai memori sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat input-output. Yang ketiga, manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis. Yang keempat, manajemen sistem. Input-output sering disebut device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi input-output dapat seragam atau membuka, membaca, menulis, dan menutup. Contoh, pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Manajemen penyimpanan sekunder. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer, dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contoh dari secondary storage adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan disk manajemen seperti free space management, alokasi penyimpanan, penjadulan disk, dan penjadulan disk.
Baik, selanjutnya, materi selanjutnya sistem proteksi yang akan saya bawakan sendiri. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus membedakan antara pengguna yang sudah diberi izin, specify the controls to be imposed, provide a means of enforcement. Selanjutnya, Command Interpreter System. Sistem operasi menunggu instruksi dan pengguna. Command Driven, program yang membaca. Program yang membaca instruksi dan mengertikan control statement, umumnya disebut control card interpreter, command line interpreter, dan unit cell. Command interpreter system sangat bervariasi dari sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi input-output device yang ada. Contohnya CLI, Windows, pin-based atau touch, dan lain-lain. Selanjutnya, pada pemateri selanjutnya, Nurfadila. Kemudian jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Jadi sistem terdistribusi itu memiliki memori atau penyimpanan sendiri untuk menyimpan sebuah file atau data. Kemudian tiap prosesor mempunyai memori sendiri. Prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi sistem terdistribusi, menyediakan akses pengguna ke berbagai macam sumber daya sistem, seperti increases data availability, kemudian enhances reliability, kemudian computation speed up, terus increases data availability, dan enhances reliability. Next. Pengertian sistem operasi terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Koleksi dari objek ini secara tertutup bekerja sama untuk melakukan satu tugas baru atau pekerjaan tertentu. Selanjutnya, pada pemateri selanjutnya yaitu Sukman. Baiklah, file system. File system terdiri dari namespace, waktu pengolahan, keamanan, akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Sistem operasi terdistribusi bertindak sebagai sebuah infrastruktur rangka dasar untuk network transparan resource management. Infrastruktur mengatur low-level resource seperti prosesor, memori, network interface, dan peripheral device yang lain untuk menyediakan sebuah platform untuk pembentukan atau penyusunan high-level resource seperti speedset, electronic mail message, dan Windows. Next. Sistem operasi jaringan versus sistem operasi terdistribusi. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin yang tidak melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Contoh dari sistem seperti ini adalah Amoeba. Sistem operasi terdistribusi berbeda dengan sistem operasi jaringan. Untuk dapat membedakannya, seperti operasi jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Yang kedua, tiap personal komputer memiliki sistem file sendiri, di mana data-data disimpan. Kemudian yang ketiga, sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Yang keempat, pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses
biasanya menggunakan remote login atau telnet. Yang kelima, file sistem dapat digunakan dengan dukungan NPS. Baik, pada pemateri selanjutnya, Muhammad Akbar. Oke, baik. Selanjutnya, manfaat dari sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi ini memiliki manfaat dalam banyak sistem dan dunia komputasi yang luas. Manfaat-manfaat ini termasuk dalam sharing resource, waktu komputasi, rehabilitas, dan komunikasi. Yaitu yang pertama, share resource. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses-proses komputasi atau misal mengakses data, tapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan cepat. Apalagi apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabung perangkat yang ada pada sistem DOS. Kemudian yang kedua, manfaat komputasi. Nah, salah satu keunggulan sistem terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor sendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor yang lain. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja baik dalam memecah komputasi ini dan baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik cluster untuk menampilkan hasilnya. Kemudian manfaat yang ketiga itu rehabilitas. Jadi hal ini berbeda dengan PC atau komputer pada umumnya. Apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang. Bahkan sistem tidak akan dapat berjalan atau mati. Jadi itu berbeda dengan PC. Ketika ada salah satu sistem yang rusak, maka dia bisa tetap berjalan. Itu rehabilitas. Kemudian yang keempat, komunikasi. Sistem operasi terdistribusi biasanya berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini biasanya digunakan user untuk proses networking. Users dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antar titik baik secara LAN maupun WAN. Oke, selanjutnya. Nah, hardware sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi yang saat ini dibahas sebagai titik tolak adalah Amoeba, yang saat ini banyak digunakan sebagai salah satu implementasi dari sistem operasi terdistribusi itu sendiri. Sistem Amoeba ini tumbuh dari bawah hingga akhirnya tumbuh menjadi sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi distribusi pada umumnya itu memerlukan hardware secara spesifik. Komponen utama dalam sistem ini yaitu adalah workstation, LAN, gateway, dan prosesor pool. Oke, sekian. Baik, pemateri selanjutnya, pemateri terakhir. Alfian. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi terdistribusi. Yang pertama itu dari kelebihan sistem operasi terdistribusi. Kelebihan pertama itu dalam pembagian sumber daya antar komputer itu dibuat lebih mudah. Jadi di dalam sistem operasi terdistribusi ini, pembagian di dalam sistem antar atau sistem pengerimanya itu dibuat lebih mudah di dalam komputer. Yang kedua, sistem terdistribusi menyediakan kinerja yang baik dengan mendistribusikan beban kerja ke komputer-komputer dan mengerjakan bagian dari pekerjaan itu secara bersamaan dan dari beberapa prosesor. Jadi di dalam sistem terdistribusi ini, dia tidak mengerjakan suatu pekerjaan secara bertahap, melainkan dia mengerjakan bagian dari pekerjaan itu secara bersamaan pada beberapa prosesor. Yang ketiga, menjadikan sistem keseluruhan lebih handal, karena kegagalan yang terjadi pada salah satu komponen dapat ditangani oleh komputer setingkat lainnya. Jadi, jika terjadi kegagalan pada salah satu komponen atau bagian
pada satu sistem itu dapat ditangani oleh komputer setingkat lainnya, sehingga menjadikan sistem tersebut itu lebih handal atau dapat terkendali. Selanjutnya, kekurangan tentang sistem operasi terdistribusi. Kekurangan pertama dari sisi penggunaan energi yang digunakan untuk menghidupkan komputer-komputer yang digunakan sebagai cluster. Artinya di sini kekurangannya dari penggunaan energi yang digunakan untuk menghidupkan dan menggabungkan komputer-komputer. Dan salah satu kekurangan lainnya itu dari peralatan pendukung, misalnya peranti atau perangkat inti jaringan yang digunakan untuk menghubungkan antar komputer. Yang kedua dari sisi teknis yang melibatkan banyak komponen. Jadi di dalam sistem terdistribusi ini dia melibatkan banyak bagian dari sisi teknis yang menyebabkan komunikasi itu tidak dapat diprediksi dan tidak ada referensi clock yang universal yang dapat dijadikan sistem clock. Artinya tidak ada referensi atau bagian tertentu dari sinyal listrik yang bersifat umum yang dapat dijadikan sistem clock. Dan yang ketiga, komputer saling terhubung dengan Ethernet card. Ethernet card di sini dapat diartikan sebagai sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Nah, tentu saja untuk mendukung komputasi ini yang cepat, itu diperlukan koneksi jaringan yang cepat pula. Dan kebutuhan Ethernet card untuk tiap komputer itu tidak hanya satu, namun tergantung jenis konfigurasi apa yang digunakan. Demikianlah tadi materi tentang kelebihan dan kekurangan sistem operasi. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah tadi hasil pemaparan kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.